Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Wiwi. Hari ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan alam tentang magnet. Baiklah, kita mulai saja materi pada hari ini. Pengertian magnet. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Magnet disebut juga dengan besi sembrani. Perhatikan gambar magnet di sini ya. Magnet di sini hanya menarik benda-benda tertentu saja, terutama yang terbuat dari bahan logam. Untuk pensil, bola tidak tertarik oleh magnet. Sifat-sifat magnet. Magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu dalam jangkauannya. Artinya tidak semua benda dapat ditarik. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya tersebut. 3. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Perhatikan gambar magnet ya, setiap magnet ini mempunyai dua kutub, yaitu utara dan kutub selatan. 4. Gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet ya. Gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet. Nomor 5. Apabila kutub yang sejenis atau senama didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tolak-menolak. Namun, apabila kutub yang berbeda didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tarik-menarik. Perhatikan gambar percobaan berikut. Ya, di sini kutub utara didekatkan dengan kutub selatan ya. Berarti ini adalah kutub tidak senama. Ya, akan saling tarik-menarik. Sedangkan gambar yang kedua, kutub utara didekatkan dengan kutub utara. Di sini jenis kutubnya adalah sama atau senama ya. Jika didekatkan akan tolak-menolak. Berdasarkan sifat kemagnetannya. Berdasarkan kemagnetannya, benda dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah benda magnetik atau ferromagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Benda magnetik yang bukan magnet dapat diolah menjadi magnet. Namun setiap benda memiliki tingkat kesulitan yang berbeda jika ingin diubah menjadi magnet. Contoh benda ini adalah besi, baja, nikel, dan lain-lain. Yang kedua, benda non-magnetik. Benda non-magnetik ini terbagi lagi menjadi dua kelompok. Yang pertama paramagnetik dan yang kedua diamagnetik. Paramagnetik yaitu benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Diamagnetik yaitu benda menolak magnet. Artinya benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya emas, seng, merkuri, dan lain-lain. Macam-macam magnet dan bentuknya. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, magnet alam. Magnet alam terbentuk secara alami. Contohnya magnet bumi. Magnet alam pertama kalinya ditemukan di Magnesia. Sekarang bernama Mansia, berada di wilayah Turki. 2. Magnet buatan.
Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Ada beberapa bentuk magnet buatan, antara lain magnet batang, magnet jarum, magnet tabung atau silinder, huruf U, dan magnet ladam atau tapal kuda, serta magnet cincin. Magnet-magnet ini memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Ya, di sini bisa kita lihat macam-macam magnet buatan, magnet cincin, magnet ladam atau tapal kuda, magnet silinder atau magnet tabung, magnet batang, magnet U, dan magnet cincin. Cara membuat magnet. Kita dapat membuat magnet dengan besi dan baja. Ada 3 cara membuat magnet, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, induksi. Kedua, menggosok. Ketiga, dialiri arus listrik atau elektromagnetik. Untuk cara yang pertama, yaitu cara induksi. Cara membuat magnet dengan cara induksi, yaitu dengan cara menempelkan benda-benda yang terbuat dari logam, misalnya besi atau baja, dengan magnet. Benda tersebut akan menjadi bersifat magnet, namun hanya sementara, karena sifat kemagnetan benda tersebut akan hilang jika magnet dilepaskan. Perhatikan gambar cara membuat magnet dengan induksi. Yang kedua, yaitu dengan cara menggosok. Batang besi atau baja yang digosok-gosokkan pada magnet akan menyebabkan batang besi dan baja mempunyai sifat kemagnetan. Jika semakin lama batang besi atau baja digosokkan, maka semakin lama pula sifat kemagnetan di dalam batang besi dan baja tersebut. Sifat kemagnetan pada batang besi atau baja dapat berkurang atau hilang jika diguncang kuat, dijatuhkan, atau dipukul. Perhatikan cara pembuatan magnet dengan cara menggosok. Yang ketiga, cara membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik atau elektromagnetik. Magnet dibuat dengan cara dialiri arus listrik. Magnet yang ditimbulkan disebut elektromagnetik. Magnet yang dibuat dengan cara elektromagnetik hanya bersifat sementara. Sifat magnet akan hilang jika arus listrik diputus. Perhatikan gambar cara membuat magnet dengan dialiri arus listrik. Penerapan konsep gaya magnet. Ya, adapun penerapan konsep gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengeras suara atau loudspeaker. Pengeras suara bekerja berdasarkan prinsip bahwa induksi magnetik memberikan gaya pada kawat berarus listrik. Melalui arus bolak-balik dengan frekuensi sinyal audio, corong loudspeaker bergerak maju mundur dengan frekuensi yang sama. Hal ini menyebabkan rapatan dan renggangan pada udara di sekitarnya, sehingga energi bunyi dapat dihasilkan. Perhatikan konsep penerapan gaya magnet pada loudspeaker berikut ini. Selanjutnya, alat ukur listrik atau galvanometer. Galvanometer merupakan sebuah peralatan yang menggunakan medan magnet untuk mendeteksi besarnya arus yang mengalir. Dalam mengukur kuat arus listrik, galvanometer bekerja berdasarkan prinsip bahwa sebuah kumparan yang dialiri arus listrik dapat berputar ketika diletakkan dalam suatu daerah medan magnet. Ini adalah alat ukur listrik atau galvanometer. Kemudian alat elektronik yang menggunakan magnet sebagai salah satu komponen utamanya, yaitu yang pertama mic, HP, blender, bel listrik, kompas, speaker, TV, dan lain-lain. Sekian dari Bu Wiwi materi magnet untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.